menghilangkan barangnya, hilang barangnya. Orang mencuri sendal, balik nggak sendalnya? Nggak balik. Mencuri helm, balik nggak helmnya? Nggak balik. Nah, maka kalau mencuri helm, helm itu nggak balik. Tapi kalau gosok helm, helmnya balik atau enggak? Balik, cuma hilang seminggu. Nah, ini tidak boleh dan hukumnya halal atau haram? Haram. Kita bahas ya tentang bab gosok. Ini tidak boleh. Sendal, sepatu, barang apapun kalau tidak diizinkan oleh yang punya maka tidak boleh dipakai. Termasuk untuk beribadah. Misalkan kecuali memang di tempat umum. Misalkan teman-teman masuk ke rest area. Ibu-ibu gak bawa mukena kan? Nah, kemudian ada mukena umum yang biasa digunakan untuk jamaah. Nah, itu bukan gosok. Boleh tidak izin karena sudah diizinkan, silahkan dipakai, tapi jangan dibawa pulang. Nah, kalau dibawa pulang namanya bukan gosok tapi pencurian. Kita bahas faslun, pasal. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu rudduhu. Dan barang siapa yang menggosok atau menggunakan barang orang lain, maka dia harus mengembalikannya. Kemudian dikembalikannya dalam bentuk utuh. Jika ada kekurangan, maka dia harus menggantinya. Misal dia pinjam sendal, gak izin terlebih dahulu, digunakan seharian, tiba-tiba sendalnya putus. Ketika dibalikin, harus ganti atau tidak? Ganti. Harus. Kalau ada yang kurang, harus ganti. Kemudian jika ada kerugian, maka dia harus mengganti senilai apa yang dirusaknya. Fa'in talifa, kalau terjadi kerugian atau kerusakan, dominahu bimithlihi, maka dia harus menanggung semisal dengan nilainya. Misalkan dia gosok sendal itu harganya 50.000. Dipakai sholat ke masjid. Nah, ketika habis Jumatan mau pulang, sendalnya hilang. Siapa yang harus ganti? Yang gosok. Berapa yang ganti? 50.000. Bimithlihi, senilai dengan apa yang dia hilangkan. In kana lahu, kalau dia memiliki mithlun atau biqimatihi in lam yakun lahu mithl. Kalau ada yang senilai, misalkan sendal jepit harganya 50.000, di warung ada sendal jepit yang seperti itu, maka belikan sendal jepit yang sama. Kalau mereknya ketahuan, ini mereknya A misalkan, oh ini ada Ustaz. Kalau di media sosial nih ada nih seperti ini. Ini mah di misalkan pokoknya di online ini ada, maka belikan yang senilai, yang mereknya sama. Kalau tidak ada, maka yang semisalnya saja. Kalau sendal itu misalkan harganya 50.000, maka berikan dengan yang semisal 50.000. Tapi nih ada tapinya. Kalau tidak ada yang semisal, maka dia harus mengganti dengan harga yang paling mahal. Misal, karena ini bukan yang pertama. Kalau yang pertama kan Aria. Kalau Aria minjem. Ketika terjadi kerugian, maka dia mengganti dengan senilai karena dia sudah dapat izin dari yang punya. Kalau yang kedua gosok, dia izin atau tidak? Tidak. Dia gak izin. Kalau terjadi kerugian, maka dia harus mengganti dengan nilai yang paling besar, yang paling mahal di hari itu. Misal dia menggosok motor, qadarullah motornya rusak, maka tanya ke dealer berapa motor harganya hari itu, yang sama nilainya atau yang lebih? Yang lebih, karena dia melakukan kesalahan berupa menggosok. Min yaumil ghasbi, iya kalau gosoknya 1 hari. Kalau dia pakai barang orang sebulan, kalau pakai 2 bulan, dia gak niat mencuri, cuma suka istilahnya klepto ya, dia suka ngambil barang orang, gak niat mencuri. Misalnya ada barang bagus dikantongin, nanti kalau bosan dibalikin. Itu namanya gosok.
Kalau ngantongin barang orang nggak dikembalikan itu namanya pencurian. Kalau ngambil barang orang bosan dibalikin itu namanya gosok. Nah, dua-duanya dosa besar. Tapi yang lebih besar adalah pencurian. Hukumnya dalam agama kita wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Hukum mencuri di negara Islam, bukan di Indonesia ya. Negara yang menggunakan sistem syariat Islam, hukum mencuri harus potong tangan. Tapi bukan di negara kita. Kalau di negara kita diterapkan, kita banyak saksikan di pasar orang nggak punya tangan. Pencopet langsung dipotong. Nah, bahkan di negara Saudi pun, ini ada kejadian ya, waktu kita di Saudi, ada kejadian, ada kasus pencurian di supermarket. Ini supermarketnya terkenal ya, supermarket terbesar di Saudi. Kemudian ketahuan, yang mencuri adalah orang pribumi. Nah, itu gak langsung dipotong, ditawarkan damai terlebih dahulu, mau diganti atau enggak. Kalau bersedia diganti oleh keluarganya, maka hukum potong tangan itu bisa terangkat karena kerugian sudah digantikan. Nah, waktu itu cukup banyak ya. Kerugiannya itu sekitar, kalau uang kita sekitar 400 juta. Jadi dia kasir ya, dia kerjanya kasir. Kemudian kalau ada uang lebih dijatuhin ke bawah, ada uang dijatuhin jatuhin ke bawah. Jadi tercatat tapi uangnya nggak ada. Sampai sekitar 100.000 real, sekitar 400 juta. Dan itu tidak sampai potong tangan karena sudah damai dengan ya pihak keluarganya. Pihak keluarga mau mengganti, maka juga tidak bisa diterapkan hukum tangan. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seseorang yang mencuri kemudian ketangkap. Ketika dibawa oleh Umar, pencuri ini mengatakan, "Wahai Umar, aku ini mencuri karena takdir Allah, maka jangan potong tangan saya." Maka kata Umar apa? "Kamu mencuri karena takdir Allah, dan aku harus potong tanganmu juga karena takdir Allah." Maka kata Umar, "Innama nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita ini beralih dari takdir yang pertama ke takdir yang berikutnya. Kalau dia memilih takdir mencuri, maka dia akan mendapatkan takdir potong tangan. Kalau dia memilih takdir melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau dia pilih takdir tidak mencuri, dia tidak akan mendapatkan takdir potong tangan. Ini namanya takdir ikhtiari. Sama halnya teman-teman bangun tidur punya pilihan, bekerja, berusaha, jualan, dagang, ngantor, atau terus tidur. Kalau terus tidur, maka takdir berikutnya gak dapat rezeki. Kalaupun dapat ya sedikit. Tapi kalau dia ambil takdir berikutnya, bekerja, dagang, buka toko, jualan online, live di TikTok dan sebagainya, dia memilih takdir yang kedua, berusaha. Maka takdir berikutnya dapat rizki yang lebih besar. Nah, jadi kita bisa menentukan takdir kita sendiri. Termasuk takdir menggosok. Maka dia memilih menanggung resiko. Kalau dia milih, misalkan, karena kita nggak tahu sendal itu rusaknya kapan. Misal dia baru pakai nih sendal, gosok, baru jalan 5 langkah putus, maka dia harus mengganti dengan sendal yang sama bahkan yang lebih bagus. Kalau tidak ada ya sendal yang seperti itu di pasaran, maka dia harus cari sendal yang lebih mahal dari itu. Padahal pakainya baru 5 langkah. Karena kita nggak tahu sendal itu rusaknya kapan. Dia memilih takdir gosok, maka dia mendapatkan takdir mengganti barang yang dia gosok jika rusak. Tapi kalau dia milih, nggak Ustaz, saya nggak mau gosok, saya mau nyeker saja, nanti tinggal cuci kaki. Nah, dia tidak mengambil resiko mengganti barang yang rusak. Jadi teman-teman, semua yang terjadi itu ada takdirnya. Kalau kita melakukan kebaikan, otomatis kita mendapatkan takdir kebaikan berikutnya. Kalau kita memilih melakukan kemaksiatan, maka kita memilih mendapatkan azabnya. Semua itu bisa kita atur. Mau tidur silahkan, mau bekerja juga silahkan. Tapi semua yang bisa dipilih ada tanggung jawabnya. Nah, ini tentang gosok. Sekali lagi kita bacakan ya.
Semua barang yang bisa diambil manfaatnya secara utuh bendanya, maka diperbolehkan meminjamkannya. Jadi semua barang yang bisa dipakai manfaatnya boleh dipinjamkan. Sendal boleh dipinjamkan, motor boleh dipinjamkan, mobil boleh dipinjamkan. Nah, adapun gosop itu adalah menggunakan manfaat dari sebuah barang tanpa izin dari pemiliknya. Misal ada seorang istri ketika dia cuci celana suaminya, nemu duit di kantong suaminya. Kemudian duit itu dipakai. Mencuri atau gosok? Coba ibu-ibu jujur nih. Misalkan nyuci celana suami, mungkin suaminya lupa atau hilaf atau kecolongan. Ada duit tuh 100.000, 200.000. Kira-kira ibu balikin itu ke suami atau dipakai? Nah, itu pencurian atau gosok? Gosok itu kalau dia niat dalam hati, ada 100.000 nih, nanti kalau ada duit saya balikin. Itu namanya gosok. Menggunakan barang orang, tidak niat mencurinya, kemudian dia balikin. Tapi kalau dia niatin, udahlah, gak mungkin ketahuan juga sama suami. Maka yang bingung kan suaminya, kemana duit kemarinnya? Pas dia mau isi bensin, kayaknya di celana. Tiap nyuci berkurang duit. Itu gosok atau mencuri? Bapak sudah tahu kan siapa pelakunya? Kalau nemu barang harus diumumkan. Nemu barang itu harus diumumkan. Minimal waktunya 1 tahun. Nanti kita bahas ya tentang bab lukotoh. Lukotoh itu adalah barang temuan. Kalau kita menemukan barang, berani mengumumkan 1 tahun. Setelah 1 tahun gak ada yang ngaku, barang itu menjadi milik kita. Kalau nemu kemudian umumkan di masjid, di media sosial, bikin status, saya nemu dompet, siapa yang merasa kehilangan dompet silahkan datang. Tunggu sampai 1 tahun. Kalau gak ada yang datang, dompet itu menjadi milik ibu setelah 1 tahun. Tapi harus diumumin. Kalau dia sudah tahu, nemu barang diambil gak berani ngumumin, lebih baik jangan diambil. Kira-kira kalau nemu duit di celana suami, diumumin enggak? Diumumin atau diem-diem? Dipakai kan? Ya, itu bukan gosok lagi, itu namanya pencurian. Hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Tergantung suaminya. Kalau suaminya ikhlas, ya gak apa-apa. Kecuali suaminya gak ikhlas. Kalau suaminya gak ikhlas, maka istrinya berdosa. Nah, bapak kalau sering kehilangan barang, sudah, jangan curiga. Karena ada orang datang ke dukun, kemudian tanya, kata dukun, kayaknya pelakunya orang dekat ini pak. Istrinya udah ketar-ketir, disebutin ciri-cirinya, kayaknya agak gemuk dikit nih pak. Ini mirip saya, kata istri. Nah, kalau ada kehilangan, sudah pasrahkan kepada Allah, gak perlu datang ke dukun. Karena banyak orang ketika kehilangan datang ke dukun, nanya, sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau memang barang itu milik kita, akan kembali kepada kita. Kalau tidak kembali, dia akan diganti dengan barang yang lebih baik. Jadi kalau kehilangan sesuatu, gak perlu datang ke dukun. Takut pelakunya orang dekat. Nah, ini tentang gosok. Jadi kalau gosok, barang yang digunakan kembali utuh. Kalau pencurian, barang yang diambil gak kembali. Jadi gosok ini dosa kecil atau dosa besar? Gosok termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Baik, ada pertanyaan tentang gosok, silahkan. Tentang gosok.